Ibu, Bapak, Saudari-saudari terkasih dalam Yesus Tuhan, ada hal yang menarik di dalam kisah sengsara tadi, yakni pada saat Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Di dalam teks yang lain sebenarnya kata sudah selesai adalah consumatum est dalam bahasa Latinnya, yakni sudah sempurna. Tuhan mengatakan di atas salib bahwa tugas perutusannya sebagai manusia sempurna adanya. Ada hal yang mungkin bagi diri kita itu agak ganjel. Kenapa? Tuhan memilih jalan salib. Ini sesuatu yang memang saya renungkan terus-menerus. Kenapa jalan salib yang dijalani oleh Tuhan? Jawabannya memang sebetulnya jelas, yakni karena kehendak Bapaknya. Namun, kenapa Tuhan Yesus mau? Karena di dalam menuruti kehendak Bapaknya ada kebaikan, ada keselamatan, ada sesuatu yang indah pokoknya. Walaupun jalan itu adalah jalan yang menyakitkan. Sengsara adalah kelemahan kita manusia. Pada saat kita mengalami sengsara, seringkali kita justru mengeluh kepada Allah. Allah, kenapa Engkau memberikan aku seperti ini, seperti ini, seperti ini? Namun Tuhan itu menunjukkan kepada kita bahwa sengsara adalah jalan untuk memelihatkan bahwa dalam kelemahan manusia, manusia bisa bersandar kepada Allah. Saya sendiri mengalami hal seperti itu dalam refleksi saya selama perjalanan ini. Kalau ibu bapak perhatikan saat saya Februari dan Maret opnam, memang opnam sakit, namun tidak ditemukan penyakitnya, hanya spasial yang ditemukan. Spasial maksudnya sebagian, namun yang utama tidak ditemukan. Saya berpikir dokter sudah ada, rumah sakit sudah ada, obat sudah ada, namun ternyata tidak ada kesembuhan. Ada hal yang saya lupakan, yakni perang Allah. Maka pada satu pagi setelah minggu letaring, yakni pada saat misa dengan pakaian pink, gitu ya, Senin pagi setelah Romo tri misa, saya telepon dia, Romo, sekalian aja Romo, saya minta minyak suci. Romo tri datang, lalu agak bingung juga, gimana ya? Ini Romo ini saya meger-meger jalur minyak suci. Tapi Romo tri memberikan minyak suci pada saat itu. Dan mungkin adalah nama yang pertama yang ditulis di dalam buku penerima kitab suci di paroki kita adalah nama saya mungkin untuk Romo ya. Karena baru pertama mungkin. Pada saat telah minta minyak suci, saya baru mengabari adik saya. Oh ya, saya sudah minyak suci ya. Lalu adik saya dari Temanggung rombongan datang membawa saya ke rumah sakit. Ternyata setelah menggantungkan kepada Allah, saya bisa menemukan, dokter juga membantu menemukan sumber penyakitnya. Berarti tanpa dalam kelemahan yang paling dalam, kita bisa tahu kehendak Allah. Teladan Tuhan Yesus sungguh ini terjadi dalam kelemahan yang paling dalam, kehendak Allah
Ini sungguh ditemukan. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak pernah menyesali penyakit saya. Saya tidak pernah sama sekali untuk mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau memberikan penyakit seperti ini yang sulit penyembuhannya. Namun ternyata Tuhan menunjukkan ketergantungan dengan Dia justru memberikan kebebasan. Kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bertindak, kebebasan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ibu Bapak, hari ini sebetulnya jadwal di sini adalah Rowotri. Tapi dia adalah teman sakit saya di pastoran. Kenapa? Karena obatnya ternyata lebih banyak dibanding dengan obat saya. Rowotri juga punya sakit jantung, ada sakit di usus juga. Nah, kalau dia 2 kali ibadat, nanti setelah Paskah, apakah umat juga tidak merasakan? Mungkin harus banyak istirahat yang panjang. Maka saya merasa bahwa ini adalah kesempatan saya untuk bisa merasakan sengsara Tuhan. Nah, kita bisa melihat kalau demikian, bagian yang paling dalam kesengsaraan itu, kita bisa menggantungkan seluruhnya kepada Allah. Maka harapan saya, ini Bapak, walaupun zaman ini adalah zaman yang sulit, kita bisa melihat ekonomi seperti ini, situasi dalam masyarakat juga seperti ini. Gereja pun di sana sini, walaupun kita mengembangkan toleransi, tetapi banyak gereja, saudara-saudari kita mengalami kesulitan di dalam berdoa. Bukan belum pembangunan gedung gereja, baru berdoa saja di rumah sudah dilarang. Maka kita bisa solider dengan mereka juga. Ternyata dalam kelemahan paling dalam, kita justru dikuatkan oleh Allah. Ini kata Pilatus, kata Paulus di dalam Korintus. Nah, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, untuk itu, mari kita syukuri Tuhan memilih jalan yang sulit ini, supaya kita disadarkan bukan kemenangan dalam arti duniawi ini saja yang mau kita raih, bukan kemewahan, bukan kekayaan di dunia yang akan kita kejar terus-menerus, namun ada yang lebih utama, yakni kedekatan dengan Allah. Dalam ikut dengan Allah, walaupun kita dalam keadaan sulit, kita bisa merasakan damai sejahtera. Selamat malam.